Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan Oke, berkembang, sekarang ini mau jangan proses lupa penangkapan di entok ya. like, Kita coba komen, dan tangkap salah subscribe satunya video untuk ini. dilihat sama teman-teman Oke semua. kawan-kawan sekalian, langsung saja kita masuk ke Oke, pembahasan ternyata percobaan pertama kita berhasil pentingnya kandang menangkap entoknya, umbaran dalam guys. beternak entok. Nah, ini entok kita. Ini entoknya warna Jadi putih bersih kita nih ya, guys ya. langsung saja Nah, ke pembahasan kita kali ini. pokoknya mantul loh. Sangat-sangat penting ya di channel Entok Medan kandang umbaran seperti ini, yang mana pada saat kita mengumbar entok itu bisa menghemat pakan dari kandang kita. Kenapa bisa menghemat pakan? Karena di kandang kita sudah tersedia pakan-pakan alami seperti rerumputan yang masih muda-muda. Di channel Entok Medan, rerumputan yang ada di area kandang tidak saya bersihkan karena untuk pakan cemilan pada entok-entok kita. Nah, kandang yang luas ini juga bisa menekan amoniak yang sangat banyak atau menekan kotoran yang menumpuk di suatu tempat. Jadi, pada saat entok diumbar, amoniak atau kotorannya tadi bisa tersebar rata di area kandang serta dapat terurai di area kandang kita. Jadi kandang umbaran itu sangat-sangat saya rekomendasikan karena sangat banyak manfaatnya yang akan saya sebutkan satu persatu nantinya. Intinya kawan-kawan sekalian, dalam kita belajar itu kita harus fokus tanpa harus skip videonya ya. Jadi simak video ini secara sesama agar paham dengan ilmu yang akan saya sampaikan berikutnya. Jadi kandang yang luas ini juga sangat baik untuk di sistem pembibitan maupun di sistem pembesaran. Kalau untuk di sistem pembibitan, ia sangat bagus karena jarak dari basor satu ke basor lainnya itu agak lumayan jauh. Jadi pada saat entok basor ini tadi lagi mengejar betina atau lagi mau kawin, jadi tidak saling berkelahi dengan basor lainnya karena di kandang ini juga sangat lumayan luas. Jadi kalau hanya memiliki kandang yang sempit dan basornya tidak sesuai dengan perbandingan betina, biasanya basor-basor tadi akan berkelahi saat masa kawin. Jadi pada saat masa kawin itu entoknya berkelahi berebut betina, malah betinanya nanti tidak konsisten atau tidak bagus pada saat bertelur. Telurnya banyak yang kosong ataupun telurnya tidak fertil karena entoknya tadi kurang maksimal saat masa ngawin. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, kandang-kandang yang saya rekomendasikan ini sangat bagus untuk dicontoh dan ditiru. Kandang umbaran juga sangat bagus pada sistem pembesaran. Entok yang banyak bergerak akan memperpadat postur tubuh dan bobot badannya juga tidak gampang susut. Jika entok terlalu banyak ditaruh di area kandang, kita hanya mengejar bobot terus, maka ia akan terlalu banyak mengandung lemak di badannya itu tidak padat. Jadi entok ini sangat rawan stres. Pada saat ia stres, maka berat badannya juga drastis turun, sangat-sangat drastis turunnya karena entoknya tadi tidak banyak bergerak. Jadi dagingnya tadi kurang padat. Banyak pemesanan entok dari saya itu yang mesan banyakkan entok yang saya ternakkan di sistem umbaran karena entoknya juga lebih sehat dan dagingnya padat, serta postur tubuh juga tidak bisa dipungkiri kalau entok diumbar itu juga sangat baik, serta pada saat masa kawin dia bisa maksimal karena tidak terganggu oleh lingkungan seperti basor-basor lainnya yang dapat mengganggu indukan dan basor yang sedang melakukan masa perkawinan. Nah, Oh, dari sini aja lah, yang kedua dari sini ialah kan.
pada saat kita mengumbar entok Dari sini atau memilih kandang umbar, baiknya kawan-kawan kalian itu memilih kandang yang langsung terpapar sinar matahari secara langsung tanpa ada penghalang seperti pepohonan. Jadi kawan-kawan sekalian, lebih baik kandang itu polos tanpa ada pepohonan, karena sinar matahari dapat masuk secara maksimal tanpa ada penghalang. Entok yang terkena sinar matahari secara langsung, apalagi sinar matahari pagi, ia akan meningkatkan imun tubuhnya, serta entoknya juga dapat lebih sehat daripada biasanya. Hal ini saya rekomendasikan karena sudah saya lakukan selama kurang lebih 2 tahunan ya kawan-kawan sekalian. Saya memilih langsung kandang yang terkena matahari secara langsung seperti ini. Kita bayangkan saja, manusia saja kalau terkena sinar matahari pagi bisa sehat, apalagi hewan seperti ini. Jadi yang namanya hewan hidup itu kita harus merawatnya secara intensif dan tidak boleh hanya sekedar melihat ke kandang ngasih makan terus balik ke rumah. Jadi kita harus mengontrol dari segi pakan, kesehatan entok, sampai dengan kita harus mengecek juga telur-telur entok. Kita tidak bisa hanya sekilas-sekilas melihat entok tanpa ada pengamatan dalam beternak entok. Jadi kalau saya mengamati beberapa indukan sampai dengan anakan. Saya duduk di kandang itu bisa sampai 1 jaman untuk memeriksa entok-entok tadi dengan kondisi sehat ataupun ada yang sudah terserang penyakit seperti kolera, berak putih atau berak hijau, dan juga mata biru. Tapi biasanya sudah tidak terkena lagi mata biru. Tapi kalau kolera dan berak putih itu menjadi langganan penyakit di channel Entok Medan. Biasanya kolera itu diakibatkan dari kandang yang becek kawan-kawan sekalian. Jadi saya tidak menggunakan kolam. Itu kolam yang sudah lama saya tutup dengan seng agar kandangnya tidak becek. Saya hanya membuat minuman pakannya itu menggunakan paralon. Itu pun dijatah minumnya kawan-kawan sekalian hanya di pagi hari. Itu saya matikan keran airnya sampai dengan jam 5 sore itu baru saya ganti lagi, atau bisa juga hanya 1 hari sekali. Tapi di populasi saya kali ini kalau hanya 1 kali sekali dalam 1 hari itu tidak bisa balance, jadi kan tidak bisa seimbang. Jadi alangkah baiknya saya mengeluarkannya itu, memberi minumnya itu di 2 kali dalam 1 hari. Jadi kawan-kawan sekalian, kandang umbaran itu sangat-sangatlah penting ya kawan-kawan, karena dapat meningkatkan bobot badan pada anakan di masa pertumbuhan di usia 0 sampai dengan 3 bulan sampai dengan panen tuh ya kawan-kawan sekalian. Jadi beternak entok sistem umbaran ini sangat-sangat baik dan patut dicontoh karena lebih efisien dan entoknya juga lebih tahan terhadap penyakit dan tidak mudah stres. Biasanya entok-entok yang di kandang atau di kandang sekat-sekat itu stres karena tidak bisa bebas atau tidak bisa jalan sana jalan sini seperti entok-entok yang ada di luar yang tidak termasuk di kandang entok sistem pembibitan. Kan ada tuh entok-entok dan basor yang dijadikan satu di sekat-sekat untuk di sistem pembibitan. Jadi menurut kandang Entok Medan itu sudah baik, tapi entoknya kasihan karena tidak bebas keluar di area kandang. Beternak entok dengan sistem umbaran ialah beternak entok di sistem semi intensif. Pada saat pagi sampai dengan sore hari itu entok dilepas liarkan dan pada malam hari digiring kembali ke area kandang. Itu namanya beternak entok di sistem semi intensif. Tapi bagaimana kalau beternak entok di sistem intensif? Jadi kalau di intensif itu entoknya tidak boleh keluar seperti kandang umbaran, hanya di suatu ruangan saja
dan tidak terlalu bebas. Maka pada saat nanti entok dibuat di sistem pembesaran, maka entoknya juga merasa seperti di alam liar. Jadi entoknya tidak terlalu tertekan akibat kandangnya terlalu sempit. Jadi kawan-kawan sekalian, langsung saja beternak entok di sistem semi intensif di umbar seperti ini karena dapat mengurangi tambahan pakan ekstra. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.